Bab 988. Apakah aku orang yang seperti itu? Ledakan. Pada saat ini, jiwa pedang alam ketiadaan tiba-tiba meledak dari warrior Yang, dan langsung melontarkan pria berjubah hitam itu. Setelah menggunakan jiwa pedang alam ketiadaan untuk mengeluarkan pria berjubah hitam, warrior Yang menggerakkan pergelangan tangannya dan memadat dengan niat pedang. Cahaya pedang langsung menusuk dada pria berjubah hitam itu. Pedang tidak menembus, karena topan hitam yang berputar muncul di dada pria berjubah hitam, dan topan hitam ini memblokir pedang warrior Yang. Jiwa pedang alam ketiadaan, langka. Pria berjubah hitam itu berkata, dan kemudian, topan hitam berputar dengan keras, dan warrior Yang langsung terkejut dan terbang mundur. Tapi saat berikutnya, warrior Yang menghilang di tempat yang sama dengan aneh. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang pria berjubah hitam itu, dan pedang Hangwang melintas, kemudian sebuah pedang ditusukkan ke pria berjubah hitam di bagian belakang leher. Saat warrior Yang muncul di belakang pria berjubah hitam itu telah membalikkan tubuhnya. Namun, pada saat ini, perubahan abnormal tiba-tiba muncul, dan seorang pria bayangan hitam tiba-tiba muncul dengan aneh dalam pria berjubah hitam. Di belakangnya, pedang lain dimasukkan ke bagian belakang leher pria berjubah hitam itu, dan pada saat yang sama, pedang warrior Yang disapu ke tenggorokan pria berjubah hitam itu. Bayangan ini secara alami adalah Wu Ying. Pria berjubah hitam itu berhenti sejenak. Jelas dia tidak menyangka bahwa warrior Yang akan memiliki seorang penolong, dan jika dia sangat aneh, dia akan bergerak. Namun, pada saat ini, dua kekuatan tak terlihat tiba-tiba menekan tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menjadi sedikit lemah. Sama seperti ini, dua pedang dimasukkan ke belakang leher dan tenggorokannya masing-masing. Namun, ekspresi wajah warrior Yang berubah drastis, karena pria berjubah hitam di depan mereka ternyata hanyalah bayangan. Melihat adegan ini, warrior Yang diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang dari punggungnya. Untungnya, dia segera mengorbankan dimensi kubus pada saat yang kritis. Dimensi kubus memblokir sebagian besar kekuatan untuknya. Karena itu, dia juga terkejut dan terbang maju hampir 1000 meter, menyemburkan beberapa suap darah. Warrior Yang menyeka darah dari sudut mulutnya, dan melihat ke dimensi kubus yang menutupi dirinya di depannya. Ketika dia melihat dimensi kubus, pupil warrior Yang sedikit meredup dan menyusut, karena ada banyak retakan di dimensi kubus saat ini. Jiwa pedang alam ketiadaan, niat membunuh setengah tingkat alam ketiadaan, hukum kecepatan hukum kegelapan. Pria berjubah hitam berkata, tidak heran kamu dapat merusak rencana kami berulang kali. Aku harus mengatakan bahwa kamu sedikit mengejutkan saya, tetapi hanya itu, saatnya untuk mengakhiri semua ini. Ketika suara itu terdengar, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh orang berjubah hitam itu. Energi hitam ini seketika menutupi langit dan matahari, menutupi segala sesuatu dalam radius hampir 1000 mil. Napas tenang. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara keras dari energi hitam, dan kemudian, energi hitam mulai meledak dengan kacau. Dalam beberapa saat, semua energi hitam dalam ribuan mil meledak, dan dunia bergetar. Setelah waktu yang lama, energi hitam menghilang. Namun, hanya ada satu orang yang tersisa di lapangan, orang ini adalah warrior Yang. Pria berjubah hitam telah menghilang. Warrior Yang mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit, dan ada titik hitam ribuan mil jauhnya,
dan sedikit sarkasme muncul di sudut mulutnya, mengatakan, "Aku belum pernah melihat yang sebodoh itu. Jelas mengetahui bahwa diriku memahami hukum kegelapan, masih saja menggunakan atribut gelap untuk menyerang saya." Pukulan pria berjubah hitam itu sangat kuat, setidaknya keterampilan hitam dilakukan oleh pendekar suci, apakah itu lemah? Sangat disayangkan bahwa lawan menggunakan keterampilan gelap, dan warrior yang memahami hukum kegelapan, tidak hanya kebal terhadap semua energi atribut gelap, tetapi juga mampu mengendalikan semua atribut energi gelap. Sebelumnya, dia secara langsung mengendalikan ledakan energi atribut gelap itu, yang tidak hanya melukai pendekar suci, tetapi juga menyebabkan lawannya digigit kembali. Dia ingin mengambil keuntungan dari kemenangan, tetapi lawannya lolos begitu saja. Namun warrior yang sama sekali tidak memandang rendah lawannya. Untuk pukulan sebelumnya, jika lawan tidak menggunakan teknik keterampilan hitam, bahkan jika ia bisa memblokirnya, dimensi kubus mungkin akan terlalu besar terhapus. Pukulan lawan sebelumnya dapat merusak dimensi kubus, yang cukup untuk membuktikan kengerian kekuatan lawan. Pada saat yang sama, warrior yang juga menjadi serius. Sebab, kemunculan pria berjubah hitam itu membuktikan bahwa lawan yang berada di balik kendali pegunungan serigala langit dan kekuatan lain telah memperhatikannya dan mengambil tindakan terhadapnya. Perlu lebih hati-hati untuk kedepannya. Setelah diam di tempat, warrior yang mulai menyerbu ke arah perkumpulan pedang kuno. Kali ini, dia tidak terbang dari langit, tetapi dari tanah. Bahkan jika ada nafas tersembunyi dari domain pedang di langit, targetnya terlalu besar dan mudah untuk diekspos. Ada penutup di tanah, dan hampir tidak mungkin bagi pendekar suci untuk menemukan napasnya. Untuk menghemat waktu, warrior yang menggunakan hukum kecepatan sepanjang jalan, yang secara alami mengkonsumsi energi hitam. Namun dengan adanya Shiro di sini, dia tidak perlu khawatir tentang energi hitam. Sepanjang perjalanan, aliran energi hitam yang terus-menerus membanjiri warrior yang membuat energi hitam di badan warrior yang tidak pernah habis. Dengan cara ini, tidak butuh beberapa hari perjalanan, warrior yang mencapai pinggiran puncak pedang kuno dalam waktu kurang dari sehari. Warrior yang tidak langsung memasuki puncak pedang kuno, melainkan menyembunyikannya. Karena pada saat ini, perkumpulan pedang kuno membuka sekte, pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya beredar dengan kecepatan tinggi di atas gunung yang bercokol di puncak pedang kuno. Pada saat ini, seluruh puncak pedang kuno diselimuti cahaya pedang. Di langit di atas puncak pedang kuno, warrior yang merasakan setidaknya ada 6 atau 7 aura kuat dan tidak jelas. Tak perlu dikatakan, pasti klan ular sanca yang datang untuk menghentikan master pendekar suci perkumpulan pedang kuno. Melihat puncak pedang kuno yang diselimuti cahaya pedang, warrior yang merenung cukup lama. Warrior yang awalnya mengira dia akan diserang oleh pendekar suci dari klan ular sanca, tapi dia tidak melakukannya. Begitu dia tiba di tirai cahaya puncak pedang kuno, Master Gu muncul di depannya. Warrior yang hanya ingin berbicara, tetapi Master Gu melambaikan tangan kanannya, sebuah cahaya pedang menyelimutinya, dan kemudian keduanya menghilang di tempat. Istana Pedang. Di aula utama, kursi pertama di atas adalah Wu Chen. Di sebelah Wu Chen, ada 6 tetua, termasuk Master Gu. 7 pendekar suci. Diafragma Waner dihancurkan, tetapi apakah itu benar? Wu Chen memandang warrior yang di bawah, dan tiba-tiba berkata. Warrior yang mengangguk. Wu Chen menyipitkan matanya sedikit, matanya berkedip, dan berkata, jika aku ingat dengan benar, Andre Zhu dari Partai Qingdao seharusnya berada di kota Yunhai saat itu.
Dengan kata lain, dia tidak bisa menyelamatkannya, kan? Warrior yang mengangguk lagi dan berkata, karena aku. Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan tanpamu, dia akan mati. Keluhan aku antara perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao sudah terlalu lama. Terlalu dalam untuk diselesaikan. Kali ini kami bergabung karena Sekte Suci Awan di wilayah selatan. Tidak peduli bagaimana kita bertarung dengan mereka, kita tidak akan bertarung sampai mati, karena pada awalnya Sekte Suci Awan itu adalah untuk membagi kepentingan kita. Oleh karena itu, kita berdua untuk sementara akan memilih untuk bergabung. Situasinya sangat serius sekarang. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, kota Yunhai dalam bahaya. Wu Chen mengangguk dan berkata, aku mengerti, tetapi perkumpulan pedang kuno tidak berdaya saat ini. Warrior yang berkata, senior seharusnya tahu bahwa jika kota Yunhai hancur, mungkin giliran kita berikutnya. Pada saat itu, akar kita tidak akan bisa menghentikan mereka, kan? Jangan khawatir tentang ini. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hijau di samping Wu Chen tiba-tiba berkata, mereka berani menghancurkan kota Yunhai, tetapi mereka tidak berani datang untuk menghancurkan perkumpulan pedang kuno. Kenapa? Warrior yang bingung. Karena leluhur pendiri kita masih ada. Master Gu berkata, meskipun leluhur pendiri tidak dapat datang ke dunia ini, tapi selama dia masih di sana, di Qingzhou, tidak ada kekuatan yang berani menghancurkan perkumpulan pedang kuno kita. Tentu saja, datang ke dunia ini, leluhur pendiri juga harus membayar harganya. Warrior yang terdiam lama, lalu melirik ke semua orang, dan berkata, maafkan aku sebagai senior dengan lancang mempertanyakan ini. Apakah Anda para senior mempercayakan kelangsungan hidup perkumpulan pedang kuno di masa depan pada leluhur pendiri? Bagaimana jika pihak lain memiliki cara untuk menghadapi leluhur pendiri ketika saatnya tiba? Lalu bagaimana dengan perkumpulan pedang kuno? Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, wajah semua orang di lapangan sedikit berubah. Berpikir hati-hati. Kata-kata warrior yang tidak masuk akal. Setelah lama terdiam, Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, aku mengerti apa yang kamu maksud, tapi sejujurnya, perkumpulan pedang kuno tidak berdaya saat ini. Kami semua tertahan, dan hampir semua elit di perkumpulan pedang kuno telah pergi ke kota Yunhai. Di perkumpulan pedang kuno saat ini tidak ada master. Warrior yang tiba-tiba menunjuk dirinya sendiri, dan kemudian berkata, aku masih di sini. Mendengar ini, semua orang terkejut. Warrior yang berkata, sejujurnya, aku ingin bertarung. Kenapa? Wu Chen bingung, jangan bilang bahwa kamu memiliki perasaan yang mendalam untuk perguruan lautan awan. Warrior yang tentu saja tidak akan mengatakan bahwa dia mencoba untuk berurusan dengan Sekte Suci Awan. Warrior yang berkata, sejauh ini, belum mencapai masa putus asa, jadi aku berpikir kita harus berjuang untuk itu. Jika kita bisa menyelamatkan perguruan lautan awan, itu akan menjadi tantangan besar bagi kami perkumpulan pedang kuno. Itu juga bagus, bukan? Jika perguruan lautan awan tidak mati, kita tidak akan bersama pegunungan serigala langit, klan ular sanca, klan King Kong, dan Sekte Suci Awan. Konflik frontal. Inilah sebabnya kami mendukung perguruan lautan awan sebelumnya. Wu Chen memandang warrior yang dan berkata, jadi, apa yang kamu katakan memang masuk akal, keselamatan perguruan lautan awan memang sebuah hal yang baik untuk kita. Tapi, bisakah kamu membalikkan keadaan? Aku ingin mencoba. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, tapi aku butuh bantuan dari sekte. Ini masalah sepele untuk membantumu,
Tapi aku tidak percaya jika kamu mengatakan kamu bisa membalikkan keadaan, kata lelaki tua berjubah hijau di samping Wu Chen. Warrior yang maju selangkah, dan jiwa pedang alam ketiadaan tercurah, seketika memenuhi seluruh aula. Jiwa pedang alam ketiadaan. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah secara drastis, dan di mata mereka semua tidak dapat dipercaya. Senior seharusnya bisa percaya sekarang, kan? Kata warrior yang. Kapan kamu memahami jiwa pedang alam ketiadaan? Wu Chen menatap warrior yang dengan suaranya yang bergetar. Belum lama ini. Warrior yang berkata, "Senior, aku ingin mengatakan bahwa kota Yunhai tidak punya banyak waktu. Kecuali jiwa pedang alam ketiadaan, masih ada beberapa kartu hall, jadi aku berani mengatakan ini. Namun, ini masih belum cukup, jadi aku bergegas kembali untuk meminta bantuan sekte. Apakah kamu punya rencana lain?" Wu Chen bertanya. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Tentu saja." Di lapangan, semua orang saling memandang. Setelah waktu yang lama, Wu Chen bertanya dengan suara yang dalam, "Bantuan apa yang kamu inginkan?" "Peralatan." Warrior yang menatap lurus ke arah Wu Chen, dan berkata, "Aku ingin perlengkapan terbaik dari perkumpulan pedang kuno." Mendengar ini, mulut semua orang berkedut. Setelah keheningan yang lama, seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, "Warrior yang, kamu adalah harapanku untuk masa depan perkumpulan pedang kuno, memberimu beberapa peralatan bukanlah masalah. Hanya saja kamu harus memberikan yang terbaik. Kali ini aku akan menghadapi pendekar suci." Warrior yang menatap lelaki tua itu secara langsung, dan berkata, "Jika peralatannya tidak bagus, beberapa senior mungkin akan mengumpulkan tubuhku untukku di masa depan." Tapi, pria tua itu masih ragu-ragu. "Peralatan terbaik perkumpulan pedang kuno, tidak tega memberikannya, jangan meminjamkannya." Semua orang sedikit enggan. "Kalau tidak, senior akan meminjamkannya terlebih dahulu kepadaku, dan ketika aku selesai menggunakannya, akan ku kembalikan ke senior, bagaimana?" Warrior yang tiba-tiba berkata, "Meminjam." Semua orang tercengang sejenak, dan salah satu lelaki tua itu berkata, "Jika dipinjam, tidak ada masalah. Bagaimanapun, anak ini juga berada di pihak kita, dan itu adalah harapan perkumpulan pedang kuno kita untuk masa depan." "Ya, tetapi anak ini mungkin tidak akan mengembalikannya kan pada saat itu." Pada saat ini, lelaki tua berjubah hijau itu melirik warrior yang dan berkata dengan curiga. Mendengar ini, warrior yang berkata dengan tidak senang, "Apa yang dikatakan senior? Apakah aku warrior yang adalah orang seperti itu? Apakah aku orang seperti itu? Senior, maafkan aku. Sejujurnya, Anda boleh menghinaku sepuasnya, tetapi tidak dengan kepribadianku." Bersambung.